mereka bisa menciptakan sebuah sistem komunikasi baru yang luar biasa, karena tujuan mereka adalah membimbing torpedo ke target mereka dalam perang. Karena hal itu pula, Hedy Lamarr ini mendapatkan julukan sebagai Mother of Wi-Fi atau Ibu Wi-Fi, karena kan dia adalah pionir dari komunikasi nirkabel kayak GPS, Bluetooth, dan juga Wi-Fi. Hello, it's me Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Dan guys, kalian sedang ada di segmen Kamu Harus Tahu, yang mana aku bakal berbagi informasi yang mungkin saja bisa menambah pengetahuan, wawasan, atau sekedar menghibur kalian di waktu senggang. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini tentang seorang wanita cantik tapi juga cerdas yang bahkan mempelopori kemudahan kita berteknologi hari ini, please do subscribe channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box karena kita sedang ada giveaway menarik buat para subscribers kita berupa uang tunai, emas, dan juga iPhone X. So, subscribe, kita intro dulu. Guys, kalian pernah berpikir gak sih, kira-kira kalau dunia ini nggak ada wifi, nggak ada bluetooth, nggak ada GPS, kira-kira hari ini gimana perasaan kalian? Apakah akan semudah sekarang kalau mengakses informasi? Atau semudah sekarang kita pengen tahu nih posisi pasangan kita misalnya? Atau kita pas kehilangan handphone itu agak sulit ya dilacaknya tanpa GPS gitu? Atau simpel ini deh, kalian mau berangkat ke suatu tempat yang belum pernah tahu lokasinya, GPS kan sangat benar-benar memudahkan. Tapi tahu nggak sih, ternyata orang yang mempelopori teknologi ini sebagai dasarnya adalah seorang perempuan yang cantik banget, dan dia adalah seorang aktris Hollywood. Kebayang nggak sih, cewek cantik tapi juga cerdas? Nah, biasanya kan stereotip masyarakat itu nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga seluruh dunia. Orang yang cantik apalagi bekerja di bidang acting atau jadi aktris atau jadi selebriti itu biasanya dipandang kayak ya cewek yang cuman care sama penampilan gitu, cewek yang cuman care tentang kecantikan tubuh gitu kan, tidak memiliki interest kepada bidang sains, atau dianggap kasarnya lah ya bego gitu. Padahal itu salah besar, salah. Karena banyak banget loh di dunia ini cewek cantik sekaligus cerdas. Jadi bukan berarti kalau cantik udah pasti bego, bukan begitu guys. Itu tergantung masing-masing individunya. Seorang wanita itu bisa cantik sekaligus cerdas, bahkan dia mempelopori sebuah penemuan yang luar biasa mengubah dunia. Namanya adalah Hedy Lamarr. Nah, Hedy Lamarr ini sebelum menjadi aktris Hollywood, dia adalah aktris di kota Wina atau Vienna di Austria guys. Kota yang bersejarah gitu loh. Karena dari tokoh-tokoh keilmuan aku juga banyak yang berasal atau pernah belajar di Wina, atau mereka emang orang Wina gitu. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia dalam sejarah juga di Wina. Jadi kayak kota ini tuh spesial banget gitu bagi aku ya. Aku juga pernah kepengen kesana gitu. Dan Hedy Lamarr adalah orang yang lahir di kota itu. Sebelum memiliki nama Hedy Lamarr, Hedy ini bernama Hedwig Eva Kiesler. Dia lahir di Wina dan lahirnya pada tanggal 9 November 1914. Dan beruntungnya dia adalah dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga Yahudi of course. Jadi ya mungkin selain karena dia memiliki turunan gitu kan, juga ditunjang fasilitas yang luar biasa. Ayahnya adalah seorang direktur bank yang mana memiliki karakter kayak pengen banyak tahu gitu loh. Mungkin itu udah jadi karakter bagian ayahnya. Nah, karena dia ini anak tunggal, akhirnya dia memiliki kasih sayang yang cukup, termasuk peran dari perkembangan ketika dia masih kecil bersama ayahnya. Jadi ayahnya ini sering banget nih ngajak si Hedy ini jalan-jalan, dan bahkan juga ngejelasin gimana sih tentang sebuah sistem, gimana sih mesin itu beroperasi, yang bikin Hedy ini mulai terbuka matanya dalam memandang dunia. FYI ya guys, dalam penelitian psikologi, peran ayah terhadap perkembangan anak itu sangat-sangat berpengaruh. Anak kecil yang memiliki kasih sayang dan perhatian dari ayah yang cukup itu akan cenderung tumbuh sampai dewasa memiliki kecerdasan emosional yang bagus
dan memiliki kecerdasan intelligence yang bagus juga. Jadi kalau kalian punya anak nanti atau sekarang punya anak, cowok-cowok jangan abai, jangan langsung diserahkan ke ceweknya aja, karena itu perlu banget kerjasama kedua belah pihak. Peran ayah itu sangat penting. Anyway, kita balik lagi ke Hedy Lamarr. Nah, dari sana tuh dia pastinya terbentuk dong karakter dari ayahnya tadi gitu loh, tentang dunia-dunia berbau saintis waktu kecil. Bahkan dikatakan waktu Hedy ini berusia 5 tahun guys, dia itu bisa membongkar kotak musiknya sendiri lalu merakitnya kembali hanya untuk mengetahui gimana sih caranya kerja dari kotak musik itu gitu. Kayak usia 5 tahun udah bisa begitu gitu kan, itu kayak hebat banget sih. Terus dari mana darah seni Hedy ini turun? Ternyata dari ibunya. Ibunya ini adalah seorang pianis konser. Jadi si ibunya ini juga yang mengarahkan Hedy ke bidang seni dan kemudian memberikan les kepada Hedy berupa balet dan juga les piano saat kecil. Sampai akhirnya Hedy berusia 16 tahun, sudah menganjak remaja, dan kemudian dia bertemu dengan seorang sutradara yang mengantarkan karirnya sebagai aktris. Namanya adalah Max Reinhardt. Nah, si Max ini yang kemudian mengantarkan si Hedy tadi main film, itu film kecil gitu di waktu tahun 1930. Judul filmnya saat itu adalah God After Strawberry KI. Nah, jadi di sini nih filmnya berjudul Uang di Jalanan, guys. Tapi saat itu sih masih kayak merintis gitulah. Jadi Hedy ini belum begitu terkenal gitu. Sampai akhirnya di tahun 1932 karirnya ini mulai menanjak dan emang diakui masyarakat sebagai aktris karena dia membintangi sebuah film yang bisa dibilang kontroversial berjudul Ecstasy. Akhirnya di tengah karirnya tersebut, Hedy ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Fritz Mandel. Dan dia ini adalah awalnya seorang fans yang memang memuja si Hedy gitu. Dia emang kayak bener-bener terkesima, bener-bener terbuai sama kecantikan si Hedy ini. Akhirnya mereka menikah, tapi sayangnya pernikahan yang di tahun 1933 itu cuman berlangsung sebentar guys. 1937 mereka berpisah karena Hedy pergi melarikan diri. Hedy berkata kenapa dia melarikan diri, dia merasa sangat tidak bahagia dengan pernikahannya tersebut. Hal ini disebabkan suami dari Hedy Lamarr tadi, si Fritz Mandel ini adalah tipikal laki-laki yang sangat patriarki. Kalian tahu kan, yang orang memandang bahwa laki-laki itu lebih berkuasa dibanding perempuan, bahkan memiliki kekuasaan atas perempuan, apalagi kalau sudah menikah gitu loh. Hedy itu bahkan bilang dia merasa suaminya itu memperlakukan dia sebagai benda atau sebagai boneka yang tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki perasaan, dan tidak memiliki dunia sendiri. Kebayang gak sih, itu gak enak banget, aku aja gak mau digituin. Terus Hedy juga bener-bener muak harus menjamu atau menemui tamu-tamu dari suaminya ini, kebanyakan dari partai Nazi. Jadi kayak harus tersenyum, harus terlihat bahagia. Itu tuh gak enak banget gak sih, kalian harus pura-pura bahagia. Dan di tahun 1937, which is pernikahannya hanya bertahan sekitar 4 tahun, Hedy ini melarikan diri ke London. Dan di London ini kemudian dia memiliki semacam pet yang berbeda dari hidupnya. Nah, di London itu dia bertemu dengan seorang pria bernama Louis B. Mayer yang merupakan dari MGM Studios yang sangat terkenal guys. Dan kemudian dari sana tuh dia semacam mendapatkan tiket untuk berangkat ke Hollywood. Tentunya ketika dia sampai di Hollywood sebagai aktris, dia memiliki semacam keunikan sendiri, dan juga orang-orang di Amerika tuh kayak merasa bener-bener terpukau gitu loh sama Hedy ini, karena dia kan cantik banget, terus dia juga anggun, ditambah lagi Hedy ini memiliki aksen yang tidak biasa seperti orang Amerika pada umumnya. Dan kemudian di tengah karirnya, Hedy ini bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan pengusaha dan juga pilot yang bernama Howard Hughes. Hedy dan Howard Hughes tentunya mereka berpacaran, dan rupanya hubungan ini tuh bener-bener memberikan dampak yang positif gitu loh bagi Hedy, karena si Howard Hughes ini dia memberikan semacam motivasi dan juga memberikan dorongan kepada Hedy untuk mengembangkan bakat dan juga keterampilan Hedy yang memang berada di bidang sains gitu, di bidang penemuan ini. Howard Hughes ini menyediakan semacam peralatan untuk Hedy melakukan eksperimen atau penemuan-penemuan kecil, set kecil-kecilan gitulah di tempat tinggalnya Hedy di waktu-waktu senggang. Jadi kalau misalnya dia mungkin ada break waktu selain syuting, dia bisa melakukan
penemuan-penemuan kecil itu gitu loh di rumahnya. Tentunya Heidi tuh seneng banget karena dia merasa hobinya dia, keterampilannya dia didukung oleh pasangan. Sampai suatu hari Howard ini mengajak Heidi ke sebuah pabrik pesawat. Si Heidi ini kan dikasih tahu ya sama Howard bahwa dia pengen banget nih cepat menjual pesawat ini untuk dipakai militer AS karena memang untuk persiapan perang dunia kedua. Nah, karena hal itu si Heidi ini sampai beli buku tentang ikan, tentang burung, dan Heidi mendesain sayap pesawat yang gabungan dari sayap burung dan ikan. Dan kemudian itu tuh bener-bener bikin Howard Hughes tuh kayak wow, sampai dia bilang kamu jenius gitu. Dan Heidi tuh kayak seneng banget gitu kan dia pastinya. Lalu Heidi ini mulai banyak nih melakukan penemuan-penemuan kecil-kecilan, bahkan juga semacam kayak membuat lampu lalu lintas yang ditingkatkan dan tablet yang larut dalam air untuk membuat soda mirip dengan Coca-Cola. Tahu kan kalian tablet yang kalau dimasukin dalam air itu malah bikin soda kayak Coca-Cola. Namun, penemuan yang paling penting adalah rekayasa ketika Amerika Serikat bersiap memasuki Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940 nih, Heidi Lamar ini bertemu dengan George Antheil di sebuah pesta makan malam gitu. Dan Antheil ini memiliki kekuatan yang unik, juga kecerdasan yang bisa dibilang hebat juga lah gitu. Dia dikenal karena tulisannya, skor film, dan komposisi musik eksperimentalnya gitu guys. Akhirnya dia bertemu dengan Heidi dan mereka berbicara dan sangat nyambung gitu. Kemudian Heidi dan Antheil ini berbicara mengenai topik gimana mereka itu sangat prihatin gitu terhadap perang yang akan datang. Antheil pun pernah berkata nih, Heidi saat itu katanya bilang ke Antheil dia nggak merasa nyaman duduk di Hollywood dan menghasilkan banyak uang di saat keadaan krisis kayak gini, di saat Amerika malah mau perang dunia gitu kan. Dia merasa tidak bisa apa-apa gitu. Karena Heidi ini pernah menikah dengan Fritz Mendel tadi, dia itu memiliki pengetahuan tentang amunisi dan berbagai macam persenjataan. Dan ternyata pengetahuan itu bisa bermanfaat guys, karena Heidi dan Antheil mulai bermain-main dengan ide-ide untuk memerangi kekuatan poros. Akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah sistem komunikasi baru yang luar biasa, karena tujuan mereka adalah membimbing torpedo ke target mereka dalam perang. Nah, sistem ini nih menggunakan frekuensi hopping di antara gelombang radio gitu. Jadi dengan kedua pemancar dan penerima kemudian bisa melompat ke frekuensi baru secara bersama-sama. Nah, hal itu bisa mencegah intersepsi gelombang radio sehingga memungkinkan torpedo untuk menemukan target yang dituju. Karena sudah menemukan hal itu nih, akhirnya Heidi Lamar ini mencari paten dan dukungan militer untuk penemuan mereka. Ketika dianugerahi paten Amerika Serikat nomor 2292387 pada Agustus 1942, Angkatan Laut memutuskan menentang penerapan sistem baru. Dan di tahun 1953, akhirnya Heidi Lamar resmi menjadi warga negara Amerika Serikat, tepatnya pada bulan April guys. Sementara itu, paten yang dimiliki Heidi Lamar ini berakhir guys sebelum dia mendapatkan 1 sen pun darinya. Jadi kayak semacam, wah sedih sekali. Dia pun terus mengumpulkan kredit dalam film itu sampai tahun 1958. Sampai saat itu pun, kejeniusan dari Heidi Lamar ini belum diakui oleh publik. Baru pada tahun-tahun berikutnya, Heidi Lamar dia menerima penghargaan untuk penemuannya dari Electronic Frontier Foundation, bersama-sama memberikan Lamar dan Antheil dengan penghargaan pionir mereka pada tahun 1997. Bayangkan, itu tuh lama banget kan, sampai ke tahun 1997 baru dia mendapatkan penghargaan itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ibaratnya tuh udah keburu tua gitu. Heidi Lamar juga mendapatkan penghargaan sebagai wanita pertama yang mendapat penghargaan Spirit of Achievement Bubbleness Convention dari Invention Convention. Walaupun akhirnya 3 tahun kemudian, di tahun 2000, Heidi Lamar meninggal dunia guys.
Di tahun 2014, Hedy Lamarr ini dilantik di National Inventor Hall of Fame untuk pengembangan teknologi frekuensi hopping tadi. Karena hal itu pula, Hedy Lamarr ini mendapatkan julukan sebagai Mother of Wi-Fi atau Ibu Wi-Fi. Karena kan dia adalah pionir dari komunikasi nirkabel kayak GPS, Bluetooth, dan juga Wi-Fi. Kalau kalian pengen nonton, ada loh film dokumenternya itu pada tahun 2017. Seorang sutradara Alexandra Dean itu membuat film dokumenter tadi, dan kamu bisa menonton. Judulnya adalah Bombshell: The Hedy Lamarr Story. So guys, gimana menurut kalian tentang kisah hidup dari Hedy Lamarr ini? Menurutku sih sangat luar biasa ya. Dan Hedy Lamarr ini bisa membuktikan bahwa wanita cantik itu bukan berarti nggak punya otak gitu loh. Bahkan stereotip yang ada di masyarakat itu benar-benar salah. Bisa aja kok wanita cantik itu sekaligus juga cerdas. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga cek description box. Aku Gusti Gina, bye!